Saudara, kita di tempat ibadah Tridharma Ingkyong Madiun. Orang Madiun biasa mengenalnya dengan kelenteng. Kita mau tour di sini bersama NUTV. Nanti kita gerakan ini Bapak Karisma Ronald. Dan ini saudara-saudara dari Gus Durian, dari Negeri Kertas, Pak Mas Wileski, dan Bruder Petrus dari Bruderan. Barangkali Pak Karisma bisa menjelaskan tentang warna-warna yang ada di sini dulu. Ini, bisa dimulai dari depan. Ini mangga. Jadi di sini ada dua ornamen singa. Singa ini yang satunya menggenggam anak. Ya, jadi filosofinya ini di dunia ini dikuasai oleh pria. Ini macan betina. Ini dikuasai oleh pria. Yang di sini ini macan lelaki, jantan. Ini yang dipegang ini bola dunia. Jadi filosofinya dunia ini dikuasai oleh macan lelaki. Oh, laki-laki. Tetapi dunia lelaki dikuasai oleh macan betina. Jadi semacam yin dan yang saling melengkapi. Iya. Dunia ini dikuasai pria, dengan dunianya pria dikuasai wanita. Itu salah satu filosofi. Kemudian yang di atas itu dewa-dewa yang menurut kepercayaan Tiongkok. Banyak sekali dewanya. Oh, ini untuk pembakaran kertas sembahyang. Biasanya setelah didoakan, kita kertas sembahyang kita sempurnakan di sini. Bisa masuk lagi. Kalau maknanya Wi Ing Kyong, ini cuma nama. Iya, nama. Jadi setiap kelenteng di Indonesia ini namanya beda-beda. Iya, berbeda. Ada nggak makna kira-kira dalam bahasa Indonesia Wi Ing Kyong gitu? Enggak. Wah, enggak ada. Saya kurang paham kalau mengenai Mandarin. Kasih. Iya. Kemudian untuk setiap kelenteng itu biasanya ada 3 pintu. 3 pintu. Jadi 3 pintu ini memiliki makna sendiri-sendiri. Yang pertama ini pintu. Ini bisa disebut pintu keselamatan. Jadi orang biasanya tuh masuknya lewat pintu keselamatan, keluarnya dari pintu mara bahaya. Jadi masuk melalui keselamatan, keluar dari mara bahaya. Jadi masuknya dari sini, keluarnya dari sana. Ini yang tengah ini biasanya untuk para pejabat. Ya, biasanya untuk yang seperti Bapak Wali Kota atau para dewa mau berkunjung tuh biasanya lewat tengah, jalur yang tengah ini. Jadi kalau kita masyarakat biasanya masuk lewat pintu sini. Ini udah pintu penjaga. Biasanya kelenteng itu ada 2 penjaga. Penjaga dari mungkin aura-aura yang kurang baik itu sebelum masuk itu biasanya dihalo dulu, itu menurut kepercayaan. Sama kan dengan itu cuma ada patung Oh enggak, ini cuma dewa aja. Dewa di salah satu kepercayaan Tiongkok itu yang berornamen seperti ini. Tentang warna tadi? Warna itu kalau di kelenteng biasanya cenderung merah. Merah itu kan kebahagiaan, keberuntungan, kemeriahan. Arti kita meriah itu seperti banyakan seperti itu. Iya, semacam warna sukacita. Berarti kalau seandainya kita yang awam maksudnya berarti harus ke sana ya? Iya, semua. Itu hanya sebetulnya filosofi aja. Kita masuk keselamatan, keluar dari mara bahaya. Itu. Ini kan lambangnya kan naga. Naga ini kan lambang keberuntungan. Kemudian yang sana kan lambangnya macan. Mulut macan. Kalau yang itu tengah Dewa tadi. Dewa, pejabat, Bapak Wali Kota,
itu masuknya lewat sini. Kemarin seperti Pak Maidi waktu bikin suasana impact masuknya lewat sini. Kita yang ngantar lewat tengah. Kemudian di setiap kelenteng tuh pasti ada ini. Jadi ini tuh maksudnya supaya kita tuh sebelum masuk ke rumah orang itu kan kita menghormat dulu. Kan kalau kita jalan tuh kan mesti melihat ke bawah gini seolah-olah tuh seperti kita menghormat penduduk. Iya, ibaratnya kulon nuwun. Ya, jadi seperti ini kan kita melangkah kulon nuwun dulu. Kan kita pasti lihat ke bawah. Nah, lihat ke bawah. Mari silahkan masuk. Kalau yang ini episode lukisan dari cerita yang terkenal di Tiongkok, 3 kerajaan Samkok itu loh. Oh ya, yang pernah salah satu cerita Samkok ini setiap episodenya saking lamanya. Iya. Ini ukiran tangan. Iya, ukiran tangan. Kita mau renovasi ini masih takut, masih belum bisa mempertahankan keasliannya. Susah nanti kalau sudah dipugar. Ya. Ini ada maknanya, cuman saya nggak bisa, mohon maaf. Ya, biasanya seperti itu. Ini lonceng ini kan lonceng itu kan bisa nyadap. Ya. Kalau tertentu semisal kita ada kegiatan terus atau berarti saat-saat tertentu ya ini baru di ya seperti kita mau ibadah atau mau manggil ibadah itu kan seperti gereja itu kan. Semacam ibadahnya sendiri Mas, itu harian, mingguan atau biasanya ibadahnya itu setiap tanggal 1 sama tanggal 15. Itu tanggal 1 penanggalan. tanggal 1 penanggalan Cina. Oh iya. Imlek gini, iya, malamnya bulan apa matahari? Masih penanggalan Imlek. Iya, penanggalan. 2500 berapa? Iya, 2576 itu penanggalan lunar ya. Oh. Kemudian yang ini plakat. Bikin puisi Mas, udah ditutup kayak puisi. Sip. Ya. Jadi ini plakat pembangunan daripada kelenteng ini. Jadi ketika kelenteng ini mulai dibangunkan sebuah plakat ini dimulai 1887 sampai 1897 ini 10 tahun. Iya, 10 tahun pembangunan kelenteng. Ini sejarahnya. Iya, ini sejarahnya, ini ceritanya, ini donatur orang-orang yang punya jasa untuk membangun ini. Kita di sini. Batasan kan ada yang Oh, enggak ada. Siapapun boleh masuk, boleh beribadat, boleh. Tidak ada batasan apapun. Yang penting kita punya hati ini bersih. Ya, jangan datang sopan tapi kita punya perasaan dongkol, perasaan emosi. Ini yang ya sebetulnya dilarang. Siapapun boleh masuk di kelenteng ini, boleh beribadat, boleh. Tidak ada larangan. Jadi terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Berarti hampir di semua kelenteng itu kan kita boleh masuk. Gitu. Boleh. Boleh, tidak ada. Kayak gini, Tidak ada batasan. Mau berdoa di depan silahkan, mau dimanapun silahkan. Terus kemudian yang ini disebut pintu langit. Ya, biasanya kepercayaan itu kalau pada Imlek itu kan para dewa ini kan pulang ke sana untuk melaporkan perbuatan kita pada Yang Maha Kuasa itu. Lewatnya sini, itu kepercayaan. Pintu langit. Iya, pintu langit ya. Setiap kelenteng pasti ada ini. Iya, pasti di tengah ini ada lubangnya. Iya, hujan ya kehujanan. Ini bawahnya Langsung meresap ini. Ini biasanya diangkat langsung meresap. Silakan mau syuting silakan, enggak apa-apa. Ini Mak Co ini salah satu tuan rumah.
tuan rumah yang ada di beberapa kelenteng Indonesia tuh kan ada makco, ada kongco. Yang ini makco. Makco itu sebutan untuk apa? Makco itu sebutan untuk nenek. Iya. Jadi pada zaman dahulu ada seseorang yang berbuat baik, yang bermanfaat, membantu seluruh masyarakat banyak. Kemudian masyarakat mengabadikan, menghormati dengan Kalau kita ya gereja Cornelius. ya semacam ini juga dewa-dewa ini juga dulunya pernah berjasa bagi orang banyak, sehingga kita juga menghormati. Seperti salah satu kelenteng di mana? Semarang itu ada kimsinya Gus Dur ya, kalau tidak salah ya. Iya, iya, ya itu ya kita ada juga. Ya kita juga menghormati beliau sebagai salah satu tokoh yang akan terus dihormati. Anak cucu kita ya. Iya, orang yang berjasa. Beliau kan sangat berjasa. Tuh, jadi kita juga menghormati. Ini kimsin, ada nomor-nomornya. Kalau ritualnya biasanya apa aja? Ritual ibadahnya. Ritual ibadah ya cuman ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mengucap syukur, kemudian berdoa sama tuan rumah, makco. Udah gitu aja. Yang digoyang-goyangkan itu misalnya ke atas gitu. Yang Iyo. Biasanya kan kita goyangan 3 kali sebagai bentuk penghormatan. Nanti kalau tanggal 26, kalau berkenan kalau ada waktu bisa datang sini, karena pada tanggal 26 itu semua bersih-bersih. Oh iya. Semua sudah jadi satu, bersih-bersih. Ada juga dari iya, persiapan dari apa? Dari TV banyak kok. Di Jawa Pos, dari TV. Iya, tanggal 26 aja. Tanggal 26 pagi. Ya, ini kayu dari ya, utuh ini. Terus juga asli dari Belanda. Iya, zaman Belanda. Ini masih asli. Ya, jadi rusak pun kita tidak berani bongkar. Iya, ini asli di Belanda, dari Tiongkok. Jadi masih orisinil, tidak ada. Iya. Makanya kita membersihkan pun nggak bisa pakai obat-obatan ya. Cuman bisa pakai air putih aja. Nggak bisa. Ini dingin. Kayu-kayu juga asli. Ini yang menarik. Saya tidak berpikiran bahwa ini kayu. Ini yang di sana itu juga masih berdiri kokoh. Iya. Masih berdiri kokoh. Jumlah 6 ini kan apa? Oh enggak, kalau jumlah ini bebas sih. Biasanya para donatur kita. Oh, ini ada nama. Iya, ini kan ada namanya. Ini donatur bersedia donasi dipasang lampion sepasang. Ini juga sebagai pengingat kita. Sebagai pengingat bahwa baik dan buruk itu menerima apa yang kita lakukan. Ini kok Yesus. Ini cuma bentuk hukumannya aja. Oh. Iya, jadi bukan Iya, itu iya. Jadi nek kita berbuat jahat pun sebagai pengingat lagi. Iya. Pengingat lagi. Kisah. Ya ini ya mungkin yang ini filosofinya mungkin sama sih. Iya. Iya. Visualisasinya aja. Ya silahkan mau dikasih nama. Ini nomor satu. Jadi iya urutan penaruh berdoa. Jadi sebelum kita berdoa kepada yang dihormati, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dulu. Satu dulu. Setelah itu kita minta izin untuk menghormati leluhur kita. Tetap yang satu esa dulu, kembali ke leluhur.
Ada nomor-nomor. Iya, sama. Jadi ya orang-orang yang berjasa sesuai dengan urutan-urutan. Nanti ada yang satu sebelah sana itu dulu pengurus kita yang banyak berjasa juga dibikinkan plakat. Iya. Jadi tidak dalam bentuk patung Kim Sin gitu, enggak. Dalam bentuk tulisan nama aja. Iya. Iya. Pada masanya Iya, pada masanya dulu. dengan Jasanya luar biasa. iya, bagi masyarakat banyak. Terus- tapi kalau yang ini dulu dari Tiongkok sana. Udah. Iya, kalau yang bikin sin ini, jasin ini. Oh iya mas, kalau di Konghucu itu kan agamanya pakai apa Taois. ada kiai atau Taois. Ya Taois. Sebelah sana, sebelah sana. Ini tuh itu andaran doa. Iya. Tapi bebas, biasanya bisa dipakai, bisa enggak. Ini yang nah, ini kalau kita ngomong agama ya ini jadi satu ini. Jadi Tridharma. Jadi sebutan Tridharma itu diambil dari 3 ajaran ini. 3 ajaran ini kemudian dijadikan satu payung menjadi Tridharma. Konghucu, Buddha, Tao. Iya. Jadi 3 ajaran ini tuh mampu hidup berdampingan selama puluhan tahun di sana. Mampu hidup berdampingan selama tidak ada yang lebih baik, tapi semuanya saling melengkapi. Jadi yang Buddha ini menekankan ajaran setelah kematian kita mau kemana. Kemudian yang Konghucu ini itu menekankan hubungan antar manusia. Jadi sebelum kita menjadi kepala negara, kita berhubungan baik dulu sama keluarga. Setelah mampu berhubungan baik sama keluarga, kita berhubungan baik dengan masyarakat. Setelah masyarakat berhasil, barulah bernegara. Ya, jadi iya, jadi kita baik sama saudara dulu. Setelah baik sama saudara, baik sama tetangga. Baik sama tetangga, sama lingkungan. Baru itu bernegara bisa. Iya, lah ini kalau yang ketiga Tao Lao Tse ini itu hubungan manusia dengan alam semesta. Jadi kan ketiga ini saling melengkapi. Jadi yang Tao ini memfokuskan hubungan manusia dengan alam. Kita menjaga alam supaya alam ini mampu berputar sesuai dengan kita bikin masalah, bikin tebang pohon, nanti jadinya bencana alam. Oh, pakai level yang 8 itu ya? Iya, Itu yin-nya. iya, yin yang, Dan iya, ya? saling melengkapi. Jadi ini dalam satu wadah. Iya, wadah 3 ajaran. ini Buddha kan Ya, swastika. Ya. nah ini yang itu kan tua ya. Iya. Mengadopsi. Iya. Mengadopsi. Mengadopsi. Kan apa? Itu namanya apa? Kamu mau punya dupa, apa namanya? Dupa, apa ya? Dupa apa? Dupa biasanya ya? Dupa biasa. Oke. Minggu depan nanti kalau Anu datang aja kita bongkar semua nanti bersih cuci. Iya. Oh, ini sebenarnya dibongkar itu dicuci. Iya, sebelum Imlek. Pembersihan. Dewa ini naik ke atas. Nah, ini Satunya dibersihkan. Sebetulnya kalau aroma itu lebih kepada meningkatkan kekusyukan. Begitu ya? Iya. Kekusyukan Sebetulnya itu kan gambaran apa ya? dengan aroma yang Pembersihan diri wangi. kita gitu. Pikiran bisa lebih fokus dalam beribadat. Udah boleh. Nggak ada.
Semua kembali ke pribadi masing-masing. Mana yang layak baik, mana yang tidak baik itu dikembalikan ke kita lagi. Iya, tidak ada di sini, tidak ada larangan apapun, tidak ada. Semua kembali kita. Ya kalau kita kurang ajar ya nanti akan kembali ke kita sendiri. Iya gitu ya. Iya, tidak ada. Tidak ada harus lepas sandal, harus itu tidak ada. Kembali ke tanggung jawab kita masing-masing. Kalau di Madiun sampai 21. Iya, jadi setiap kelenteng itu beda-beda. Oh gitu ya. Iya, beda-beda. Jadi tergantung mana yang mau dihormati di situ. Beda-beda. Ada yang 21, ada yang 18. Ini lilin. Minyak. Iya, minyak. Minyak. Iya. Cahaya. Energi. Cahaya penerangan. Untuk menyalakan dupa. Tiap hari Nyala terus. Ya ini tadi yang berdoa, ada yang sembahyang. Biasanya kalau sembahyang muter. Jadi dari yang nomor 1 nanti ke nomor 2, muter sampai 21. Iya. Jadi setiap yang datang itu tinggal mengambil itu ya. Dupa ya. Jadi tinggal ngambil, kita nyalakan, berdoa dan kita sempurnakan. Ular, iya. Ular, iya. Ngikuti. Saya belum baca kalau tiap tahun itu. Itu namanya. Ular apa Pak? Ular apa? Kalau ular. Pengobatan. Ini Kayak guest house Welas gitu. AC. Biasanya di sini juga ada nencing ibadah. ya tempat untuk biasanya kita berdoa bersama-sama. Semacam nyanyian lagu suci penghormatan seperti Pujian. dan pujian lah. Betul. Iya betul. Iya, samcang itu. Ada. Ada jeruk ya kalau di Itu jadi kalau ini kan satu sampel pil. Kalau itu kan atau ya persembahan lah. Makna rezeki, kesehatan, kelancaran itu ada maknanya. apa lo kita suara Itu nama. Suara itu hanya Nama. jadi sama dengan Dewi Kwan Im. Jadi Dewi Kwan itu ada beberapa nama. Miausan, Apolakit Suara, Dewi Kwan Im. Namanya banyak. Lihat taman belakang. banyak nama juga. Iya. Sama sih. Iya. Ini emak tuh nih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Boleh. Iya, enggak apa-apa. Dewi Kwan itu Oh iya. kalau Dewi Kwan itu lambang dari Welas asih. Hah? Welas asih. Welas asih. Iya. Welas asih. Cinta kasih. Oleh kasih cinta kasih. Iya, welas cinta kasih. Tak komentari. Jadi di sini ada patung Dewi Kwan Kwan Im. Kwan Im yang adalah representasi dari belas kasih, welas asih kalau bahasa Jawa. Kalau di yang tadi Mas Wira sebutkan Saraswati itu, kalau di Hindu katanya Saraswati. Ada berbagai
nama di sini disebutkan Avalokitesvara. Oke. Avalokitesvara. Tapi ini. Ini ruang penghormatan terakhir nomor 22. 21 Kimsin, 22 ini. Jadi orang-orang yang zaman dulu leluhur. Ya. Yang pertama kali dari sana Iya. membawa emas gading. Babat. Iya, babat. Lebih kepada babat. Jadi beberapa cuman itu nama-nama aja yang di papan itu, beberapa nama. Ya, kalau yang di foto itu lebih jauh lagi umurnya. Iya, itulah berarti. Jadi ini semacam simbolik bahwa kita tuh juga harus menghormati, mengingat leluhur kita. Ya, kita dari mana, jasa leluhur itu harus kita ingat terus. Itu namanya bakti. Makanya di film-film kadang sampai Iya. tahun kan gitu, Iya. agung gitu kan. Iya, jadi kita bakti kita kepada orang tua kita tuh harus terus diingat. Agama sama sebenarnya. Sama. Semuanya mengajar Sama. sama birul walidain buat kepada kedua orang Nah, tua. iya itu sama. Cuman mungkin kalimatnya aja yang beda. Ya, bahasanya. Ya. Kalau ini Kuankong. Wan. Kuankong. Iya, yang terkenal dewa perang gitu loh. Oh, ini. Iya, yang suka bawa golok yang Ya, perang iya. gitu. Iya. Yang putih ini. Iya. Kalau di masyarakat umum dia tuh terkenalnya dewa perang. Tapi sebetulnya yang diambil dari filosofinya tuh kesetiaan, kesetiaan dan Perkasaan. loyalitas, kesetiaan. Jadi ceritanya tuh dia pernah mengantar istrinya dari temen itu menyeberang kota. Dia sampai tidur di luar kamar, itu tidak mau menyentuh istrinya teman itu. Kesetiaan. Iya, kesetiaan, menjaga istrinya sampai kepada pasangannya. Itu sebuah simbol yang kita ambil. Kalau ini ruang Dharmasala, ini tempat ibadah agama Buddha. Ya, jadi kalau kita agama Buddha di sini ibadah, ini ya, rumah. Iya, iya. Jadi rumahnya punya Emak Co, yang ini di dalamnya. Ini harus lepas salah kaki. Di Ya. sini Wihara. Disucikan. Iya, wihara. dulu bukan disucikan, cuman menjaga kebersihan, Kebersihan, menghormati ya. Imlek kali ini Mas apa? Masih banyak yang pakai sandal banyak. Tapi ya kita Imlek kali ini biasanya apa? Imlek kali ini bersih-bersih Kimsin, Dewa. Setelah itu sudah, itu aja. Sambil nanti perayaan Capgo nanti saya kirim undangan untuk durian belum jadi. Kalau pas hariannya biasanya Biasanya apa? Doa bersama. Barong saya. Nggak ada. Hah? Nggak ada. oh berarti yang kalau tampak pasar Imlek di Barito itu tidak merayakan dengan ini apa Mas? Kalau yang biasanya basar rame-rame depan kelenteng itu biasanya hari ulang tahunnya Mak Co. Oh, itu. Ulang tahunnya yang punya rumah, gitu loh. Kalau Imlek ini cuma lampion-lampion suasananya aja. Tapi yang rame-rame itu biasanya hari ulang tahun. Hari ulang tahunnya Mak Co itu April nanti. Oh, itu biasanya untuk jamsi. Jadi nek kita punya perasaan ingin bertanya, berdoa, itu jamsi. Kalau ini untuk kue biasanya. Ya, jadi kalau kita ingin bertanya, diizinkan atau tidak, itu nanti kita lempar. Kalau Bisa dicoba. bisa. Jadi berdoa dulu, setelah itu nanti di kue, baru nanti dilempar. Tapi kalau ingin bertanya lebih dalam, pakai itu. Pakai jamsi itu nanti
Ada jawaban. Iya, ada jawabannya nomor berapa. Silakan. Ya, apa-apa. Iya, kudu berdoa dulu, pakai berdoa. Sebetulnya kalau mau doa tuh ke yang maha kuasa dulu. Ya, yang maha kuasa dulu, Tuhan dulu. Kita Di minta sana izin dulu. Setelah itu baru bertanya. Kayak ini. Iya. Saya dulu pernah di Thailand gitu. Nah itu tiba-tiba teman saya itu jawabannya gini, suami Anda terpisah jauh dengan lautan. Udah ketakutan, ya betul tuh Bu, kan suaminya di Surabaya, jenengan di Bangkok. Lebih bawa ketakutan itu. Iya, tapi jawaban itu Iya. kembali juga saat ini juga. Iya. Iya betul. Kalau kita setelah bertanya, terus kita melakukan sesuatu hal yang buruk, Nah itu makanya saya bilang. ya jawabannya tidak mungkin bisa baik. Gitu Makanya ketika ada jawaban bahwa suami Anda berada Ya saat jauh ini, di ya. seberang lautan, terus dia pikirannya macam-macam, itu akan terjadi. Sebenarnya ini baru bukan sugesti, ya sugesti juga ya, tapi ada hal-hal yang makanya saya bawa Iya. ke yang positif. Positifnya gini Bu Sisil namanya, Bu Sisil. Jadi bapaknya tuh dosen di suaminya dosen di UNER. Bapak di Surabaya, jenengan di Bangkok, ya terpisah lautan. Itu stop, jangan berpikir yang ini. Ya kan ada ulang tahunnya, setiap dewa kan ada ulang tahunnya. Jadi biasanya yang ulang tahun itu ibadah di depan altar. Nah, ini lepas. Biasanya orang yang Masa lagi ini kura-kura, iya, simbolnya panjang umur. Oh iya. Kura-kura, iya. Biasanya untuk apa? Foto-foto untuk manten. Ya di sekitar sini. Iya, pre-wedding manten di sekitar sini. Seluruh. Iya. Mau naik silakan. Boleh? Iya, iya. Terus kadung tuh kayaknya Iya, enggak. yang di sini Iya, sekalian aja. Kristi Garba. Jadi dewa ini tuh dulu dia tidak mau naik ke surga sebelum orang-orang yang berdosa itu terselamatkan, gitu loh. Jadi filosofinya seperti itu. Iya. Dia nggak mau berangkat sendiri. Dia harus ngajak sama teman-teman yang lain supaya ikut. Salah satunya mamahnya dia. Jadi mamahnya itu kan tidak bisa naik. Dia ikut kembali lagi ke dunia untuk membantu mamahnya tadi. Hah? Maitreya, ada Maitreya. Ya, Maitreya. Ini menurut cerita itu Buddha yang akan datang. Jadi setelah masa ini selesai, dipercaya ajaran selanjutnya keluar. Setelah siklus bumi ini berakhir, kepercayaannya seperti itu. Makasih. Naik lagi yang lantai terakhir. Ke langit. Kelenteng ini milik masyarakat Madiun. Semua memiliki ini. Jadi bukan milik golongan tertentu, milik orang tertentu, enggak. Semua boleh masuk. Iya. Biasanya di setiap kelenteng pasti ada satu yang tinggi ya bangunannya itu. Pagoda, bukan?
Ini namanya apa? Pagoda. Pagoda. Iya, pagoda ini. Di Karangkan seperti Sampokong itu. Iya, iya, iya. Lalu di Jalan Ungaran itu Ada, ada ya. satu juga di situ. Iya. Bangunan itu. Iya. Setiap kelenteng di setiap kota itu beda-beda. Tradisinya pun tidak sama. Karena adatnya setiap wilayah itu beda-beda. Iya. Kita nggak bisa bikin patokan satu harus ini, nggak bisa. Gitu ya. Iya, karena Indonesia pun beda dengan yang di Tiongkok sana beda. Dengan di India juga beda. Inkulturasi. Iya, inkulturasi. Inkulturasi ya. Inkulturasi ya. Kita pun pertemuan di Komda itu mau menyatukan satu budaya nggak bisa. Karena setiap ini beda. Aku biar yang ini, makku biar yang ini, aku biar ini. Daripada mencari perbedaan, kenapa nggak mencari persamaan aja? Gitu. Akhirnya kita nggak pernah bisa menyatukan harus gini, harus Tidak gini. harus. Tidak harus. Jadi kelenteng ini beda-beda seperti itu. Itu apa Akulturasi, kekayaannya di situ. akulturasi budaya. Akulturasi budaya. Cuman ornamennya aja yang kurang lebih sama. Iya. Karena berakar dari Iya, satu itu. berakar dari satu. Saya lihat tadi di samping angka yang tempat kita berdoa. Penasaran dengan rumah besar kayak gini juga tuh. Oh, ini gedung wanita. Biasanya kalau ada kegiatan barongsai, kegiatan yang tidak melibatkan keagamaan. Oh gitu ya. Iya, kita kumpul di sini, mau kumpul, mau anu. Apa? Kita sudah sampai di Thailand. Sore mau nongkrong, mau kumpul di belakang, silakan. Oh Iya. Bener, bener. Iya. Iya. Setiap Jumat Minggu. Rabu, Jumat Minggu jam 4. Jam. Kalau mau bergabung, Silakan. Iya, terbuka. mau lihat itu terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Untuk umum siapapun mau berarti barongsai silakan masuk. Silakan datang pada hari itu. Sorry, jam 4. 4 ya. Senin, Rabu, Rabu, Jumat, Minggu. Rabu juga. Anak-anak. Salah satu kekayaan Madiun, kekayaan budaya Madiun kan di sini. Semua bisa masuk kumpul. Itu tahun 60-an sebelum peristiwa 65. Iya. Waktu saya kecil, saya lahir tahun 56. Ya, jadi sekitar umur 6 tahun, 7 tahun itu masih ada pasar malam di Madiun tiap tahun. Nah itu acara yang kita tunggu-tunggu tuh barongsai sama Iya, naga. memang setiap ada barongsai itu pasti dikerok ya. Iya. Nah, setelah 65 kan disekap sama Iya. Pak Harto. Iya, disekap itu. Kalau mau melihat piala kita. Iya nanti. Kelenteng sama wihara itu beda. Wihara itu tempat ibadat agama Buddha. Kalau kelenteng itu lebih ke budaya, budaya warisan leluhur. Makanya di sini memfasilitasi 3 itu tadi. Nah, 3 payung tadi. Ini Buddha, Tao, Konghucu. Difasilitasi. Jadi agama Buddha juga. Bisa Tadi, masuk, yang boleh tadi. beribadat dari Konghucu, boleh beribadat dari Tao, boleh. Dalam satu atap. Kera itu perlambang mana? Kita bawah pura-pura. Oh, ini lebih ke ornamen aja. Iya, ini ornamen naga, ornamen naga. Budaya. Masih ada banyak rebutan sekarang sudah nggak ada. Masih ada? Iya. Cuman sekarang sistemnya dirubah. Dulu kan Iya, karena dulu kan pernah kejadian waktu rebutan itu ada yang terinjak-injak itu. Beberapa kok sebelum Sekarang sistemnya setelah sembahyang langsung kita pandemi kirimkan. Iya. Ke langsung ke panti asuhan, ke tukang becak, langsung ke yang membutuhkan. Tempat sampah biasanya. Tempat sampah apa? TPA itu. aku sendiri gitu kan seminggu gitu. Di Bernados juga kebagian kok.
yang di di panti anu itu juga bagian biasanya Pakainya beliau ini ya. Oh, kita kirim apa beras bayar rebutan itu biasanya itu tiap tahun. Ini ruangan barongsai. Masih kita tata ulang. Jarang terbuka kalau ini. Kalau ini baru. Tapi enggak apa-apa. ini udah kulit. Ya kulit sapi. Naganya belum Iya. kita belum beli. Rusak lubang yang baru di dalam. Berarti ini udah nggak dipakai. Untuk latihan aja. Iya. Tanya ada. Boleh kalau mau nyoba. Mas boleh dengan Pak Edi. Pak Edi yang depan. Oke. Oh, boleh. Ya. Mantan apa sih Pak? Berapa kilo ini? Ringan ini. Hanya kepalanya aja ringan. Bukan kepalanya. Harus sesuaikan dengan kepala dan badan. Dengan dua otak. Tapi ini sesuai ukuran ya. Anak-anak Iya. kan biasanya kecil mereka. Oh, Biasanya terus ada- gerak-gerak ada yang kecil kayaknya. Mulutnya bisa bergerak-gerak Nah, ya. mulut pakai ini, pakai tangan. pakai tangan. Sentil-sentil. Ya. Jadi ini jempol di sini. Oke nih. Ya. Angpo. Gimana? Pak Titus. Iya, angpo gini kan. Oh, kalau dikasih apa? Ya. Itu pemula biasanya bayar itu berapa bulan? Kalau mau rutin kurang lebih 3 bulan kita sudah. Asalkan niatnya baik. Itu enteng. Enteng. Yang nentuin ya dimasuk sini musik tuh alangnya. Eh, Jadi apa pelatih? pelatih. Kita punya diusahakan semua bisa main. Oh, ya. Ya, itu saya untuk ini Enggak, musik bisa diusahakan. Ya. Bayar ini punya ya. Termasuk fun ya. Iya, mas, ibu biar Kalau kalian di Sama Gelar itu masyarakat kebetulan enggak. Ini hanya waktu ya dari tanggal 12 apa ada. Biasanya kalau barongsai dipakai itu 12 kalau Februari. Imlek ada tamu wali kota. iya. Biasanya kalau mau masuk ke gedung kita biasanya mengantar lah, meramaikan tuh. Terus kedua kalau pas HUT Gimana? hari ulang tahunnya Mak Co ini. Ketiga biasanya kalau ada tanggapan dari luar. Biasanya kalau ingin meramaikan toko pembukaan atau event acara biasanya ngundang barongsai. untuk kaitan dengan ibadah. Nggak ada sih, nggak ada. Ini Piala Jawa Iya terpisah budaya, lebih ke budaya nih. Jawa Barat Festival kalau saya terbuka tampil terbaik tahun 2000 ini baru saya terbuka baru saya terbaiknya tahun 2000 nah ini juara 2 kategori tonggak Presiden Cup tahun 2005 itu piala saya bergilir orang saya wali kota Surabaya yang itu Akan begini namanya. Saya ya Pak, 10% dari anak-anak yang Iya, banyak. ya yang pertama itu, yang kedua kan kita tuh
tidak menuliskan di papan pengumuman. Jadi masyarakat tuh kadang saya mau belajar, lari ini kemana tuh mereka nggak tahu. Iya. Kalau nggak masuk, iya. Kalau nggak masuk ke sini, tanya-tanya di dalam ya nggak mungkin tahu. Gitu. Atau mungkin suatu ketika sekarang kan di setiap kelurahan di Madiun tuh ada bangunan-bangunan lapak-lapak seperti di tempat satu Taman Obor, suatu ketika tampil di situ. Bisa. Bisa. Nah, tampil di situ. Bisa. Nanti ngomong dulu dengan pihak kelurahan. Bisa kalau diundang untuk meramaikan pasti bisa. Sama tidak jam sekolah. Ya, Yang susahnya tuh jam sekolah. Iya. Karena kita tidak mempunyai dispensasi untuk anak. Iya. Repotnya memang tabrakan sama jam sekolah itu. Repot. Terus terang. Dulu kita zaman saya memang kita seneng waktu dispen, tapi kan akhirnya kan sekolahnya satu tahun apalagi kalau dulu sama sekarang beda. Iya. Sekarang lebih ketat sekolah. Anak-anak juga tugas-tugasnya juga. Iya. Memang kendalanya di situ. Udah, mungkin cuma taman belakang aja itu. Mau lihat silahkan. Menilai sosok Gus Dur di mata orang-orang. Wah, kalau sosok Gus Dur itu seseorang yang sangat berjasa besar. Tanpa ada kehadiran sosok Gus Dur, kemeriahan seperti ini tidak akan mungkin terjadi. Bahkan sulit sekali. Makanya sangat besar sekali jasanya Gus Dur itu. Terima kasih. Ya. Terawih. Puisi Lampion. Di bawah langit jingga, lampion bergantung di atas garis malam. Seperti hati yang bergantung pada doa-doa. Bergantung pada doa-doa di tengah badai yang mengintai. Kami adalah suara dalam kebisuan yang bernyanyi di sela-sela sunyi. Nyanyian ini bukan untuk menguasai. Nyanyian ini hanya meminjam ruang kecil sebagai api. Badai bertanya, mengapa kau menyala? Kami menjawab dengan pijar sederhana. Karena keberagaman adalah harmoni cahaya kecil. Harmoni cahaya kecil yang menyala. Harmoni adalah cahaya kecil menyala yang ingin menyapa. Meja
Ada meja panjang di rentang perbedaan, di mana setiap mangkuk adalah harapan. Harapan duduk bersama, tanpa bertanya dari mana datangnya nasi dan dari mana datangnya canda tawa. Imlek adalah jalan setapak di mana doa-doa bergandengan tangan, dan kami tak peduli dari mana, dari langit mana hujan itu turun. Kami tak peduli dari mana hujan itu turun, sebab selama bumi masih bisa basah, maka benih-benih itu saling tumbuh di dada. Saling tumbuh di dada. Langit tak pernah menjadi milik satu warna. Ia adalah pelukis yang tak bernama, biru, merah, kuning menyatu dalam darah, seperti doa yang disisipkan pada merah. Kami adalah jejak-jejak di atas awan, turun ke pantai menjadi gelombang, dan Imlek datang seperti ombak. Perbedaan adalah nyanyian angin yang tak bisa dibendung. Nyanyian yang tak bisa dibendung oleh sekat-sekat yang terkotak-kotak. Angpau. Jika dunia adalah angpau, apa yang akan kau isi di dalamnya? Aku mengisinya dengan penghormatan dengan senyum yang tak perlu diterjemahkan. Di lorong-lorong kecil, kami membagikan jeruk mandarin sebagai tanda, dan di pintu-pintu kayu, kami menggantungkan harapan dalam doa berlapis emas. Dan mereka yang lewat bertanya, membaca, karena cinta sebetulnya tak perlu bahasa. Karena cinta mengerti dengan hati yang terbuka. Puisi Vileski, Imlek 2025. Terima kasih.